Kesalahan Infinix GT50 Pro udah jelas menjadikan HP ini bukan salah satu best gaming phone lagi saat ini. Pertama, launchnya telat. Kedua, harganya bersaing tapi bukan termurah ya. Dan ketiga, Infinix kok jadi mahal ya? Ya seenggaknya sih ini nggak sama kayak Note Ultra-nya aja. Tapi di harga 6 jutaan sekarang, lu bisa dapat Infinix GT50 Pro yang sebelumnya itu cuma sekitar 4 jutaan doang. Jelas orang-orang jadi kaget ya, dan jadi challenge juga buat Infinix ngejual HP yang biasanya kasih harga gila-gilaan jadi normal kayak HP lain. So apakah akan menarik HP ini? Sebenarnya kalau lu nonton itu ya nurunin amarahnya, kurangin core Infinix kok jadi mahal, kemana tak Infinix-nya ya? HP ini masih aman buat lu beli sebenarnya. Dari harga early-nya yang compare sama Poco dan juga iQOO, ditambah Givox Infinix itu ya hitung-hitung harga HP-nya tuh jadi lebih murah sebenarnya. Tapi tetap gue bakal coba netral aja karena gue paham banget perasaan lu soal Infinix. Kemarin aja sampai kita datengin orang Transsion kan ya buat bantu-bantu jawabin, dan lumayan lah ada jawabannya. Yaitu soal OS-nya yang jadi highlight utama grup Transsion saat ini. So kita tunggu aja perkembangannya. Dan untuk Infinix GT50 Pro ini ya, hal yang menjadi gue penasaran itu adalah ya liquid coolingnya ini. Karena daripada kasih chipset kencang, level value flagship kayak iQOO dan Poco, HP ini tetap stay di mid-range dan gunain teknologi seperti Red Magic. Apakah sepengaruh itu? Yang sebenarnya ya gue lihat itu ada kesalahpahaman nih sama orang-orang nilai Red Magic kemarin. Ngelihatnya karena ada liquid cooling harusnya HP-nya tuh ya adem banget gitu. Padahal liquid cooling ini cara kerjanya itu nggak sama kayak di PC. Kalau di PC liquid coolingnya kan jelas ada radiator buat ngedinginin dan juga ada reservoir buat ya perputaran cairan pendinginnya. Sedangkan di HP ini ya cuma liquid yang muter-muter aja. Jadi sebenarnya ini tuh ya kurang lebih ya sama kayak vapor chamber, advanced passive cooling buat nyebarin suhu lebih cepat aja. Dan jelas ya karena ini liquid harusnya ya lebih baik ketimbang vapor chamber, yaitu uap yang ada di dalamnya. Dan pinternya Infinix lagi, mereka bandingin langsung sama cooler fan yang bisa secara aktif ngedinginin HP-nya. Sama clear case yang bagian magnetnya itu nggak plastik doang, buat perpindahan suhunya itu bisa lebih cepat. Yang jadinya dari tes gaming yang udah kita ambil, jelas ada peningkatan performance terutama di bagian stabilitas yang lebih anteng. Lo bisa lihat aja hasil tes 2 game WoW dan juga Genshin ya. Dari yang main 12 menit turun dari 60 fps ke average 45, jadi stabil 60 fps. WoW dari average 45 fps-an bisa ke 60. Ya memang walaupun nggak anteng-anteng amat ya. Cuma ini jadi salah satu bukti yang nunjukin kinerja pendinginnya itu ekstra fitur yang bisa lo gunain buat long gameplay grinding rank. Gak sampai itu aja, ketika lo gunain cooler Infinix dengan charger aslinya, yaitu 45 watt chargernya, dia akan munculin mode game baru yaitu Draco Mode ya, di atas performance nih. Namanya sih lucu, tapi ini bukti ada optimisasi tambahan untuk lo main game lebih aman. Nah, ada beberapa problem yang ingin gue diskusiin nih sama lo semua, khususnya yang niat mau beli HP ini. Pertama, kenapa mode Draco ini harus banget aktif dengan coolernya ketika wireless chargingnya aktif? Yang gue tahu nih ya, cooler Peltier itu kan generate panas ya, dan wireless charging pun apalagi. Jadinya di coolernya sendiri itu udah cukup ya ngehasilin panas ya. Gue pikir kalau mode wireless chargernya mati bisa lebih maksimal lagi nih buat ngedinginin si HP-nya. Jadi ya satu sumber panas tambahan aja, ya satunya lagi dikurangin gitu. Gak sampai itu aja, teknologi cooler yang dibawa sama Infinix itu sebenarnya nggak sekuat cooler-cooler yang ada di pasaran. Gue rasa teknologi pendinginnya itu ya butuh waktu yang cukup lama buat sampai coolernya itu muncul embunnya. Gue sih nggak ngarep embunnya itu ada sebenarnya, tapi kan ini nunjukin masih ada potensi si Infinix tuh bisa-bisa aja gunain tipe cooler yang lebih powerful kan. Ngeliat dengan charger bawaan yang 45 watt, gue rasa ini bukan suatu masalah lagi sih soalnya. Ya tapi gue nggak tahu sih ya kalau pakai third party apakah akan bisa aktifin efek Draco-nya apa enggak. Cuma ya udahlah, kayak gini aja setidaknya ada efek yang nggak sekedar gimmick. Nah, faktor pelengkap kalau Infinix itu HP yang nggak murah diperkuat lagi nih karena gunain chipset yang mid-range yaitu Dimensity 8400, which agak tua, malah kompetitor aslinya yaitu si Poco X8 Pro gunain Dimensity 8500 di harga yang lebih murah. Agak berat sih emang HP ini buat jadi rekomendasi. Walaupun 8400 itu ya bukan chipset yang jelek, memang bagus, tapi sayangnya aja dia ada posisi di harga yang nggak bagus ya. Walaupun memang chipset baru
baru Dimensity 8500 itu masih gunain arsitektur yang sama seperti 8400. Konfigurasi 134 Cortex A75 ya, 725. Tetap aja yang baru punya frekuensi lebih tinggi, GPU yang lebih baru, dan model RAM yang lebih tinggi juga frekuensinya. Agak disayangkan sih untuk Infinix yang satu ini tuh ya nggak jadi yang terbaik memang. Menurut kalian gimana nih? Coba kita lupakan dulu aja deh soal harganya. HP-nya aja dulu gitu ya. Kira-kira Infinix GT50 Pro yang pakai 8400 Ultimate ini masih aman nggak kira-kira? Atau ya mending langsung aja ke 8500 atau kalau bisa naik level ke Dimensity 9500S atau bahkan Snapdragon. Coba diskusi nih. Dan ini tes game yang udah kita ambil ya. Dan lu bisa aja nilai apakah HP ini cupu atau enggak. Kayak di game pertama di Mobile Legends, settingan mode performance dengan mode Smart Liquid Cooling, settingan ultra yang main selama 30 menit baterai berkurang 10% dengan average FPS yang didapat di 142. Dengan suhu tertingginya itu bisa mencapai 38 derajat Celcius bagian depannya loh. Kalau lo pemain ML dan suka ngikutin MPL, lo udah nggak asing lah sama HP ini. Soalnya para pro player make HP ini pas lagi laganya ya. Jadi ya udah nggak usah diraguin lah untuk game ML ya. Gameplaynya ini udah smooth dan udah stabil juga. Bukan cuma 120 Hz tapi 144 Hz. Udah setara sih sama iQOO 15R. Suhunya juga aman, adem banget, bahkan belum nyentuh 39 derajat suhunya ya. Cuma buat baterainya sih memang sedikit boros. Main di 30 menit baterai berkurang 10%-an dan ingat ini di 144 Hz ya. Lalu game kedua di Delta Force di mode performance dan juga Smart Liquid Cooling juga. Settingan smooth 120 FPS, main selama 30 menit baterai berkurang 9% dengan average FPS yang didapat di 105 dan suhu tertingginya bisa mencapai di 42 derajat Celcius. Nah, dan satu lagi di Delta Force di settingan mode performance Ultra Frame Rate On ya, di settingan smooth Ultimate 60 FPS, main selama 30 menit baterai berkurang 8% dan juga average FPS yang didapat 115 dengan suhu tertingginya bisa mencapai 40 derajat Celcius. Ya selama gua main sih ya, gua bisa bilang cukup enjoy sama gameplay yang dikasih. FPS-nya itu lumayan stabil, gak ada throttling juga, cuma yang sedikit agak gua bisa komenin yaitu di bagian sensitivity GT triggernya aja nih. Yang menurut gua kerasa sedikit downgrade kalau dibandingin sama HP seri GT yang kemarin. Tapi itu sih cuma opini gua doang. Mungkin aja di lu nggak kerasa bedanya atau malah lebih bagus kesannya. Lagi-lagi itu balik lagi ke diri lu masing-masing. Dan di game Delta Force ini juga ini jadi anak emasnya Infinix banget sih di HP ini. Soalnya dari beberapa game yang udah gua download dan juga udah dimainin, cuma di game ini doang yang punya fitur yang namanya Ultra Frame Rate alias Frame Interpolation. Dan emang setelah gue nyobain main Delta Force lagi selama 30 menit, hasilnya sih lumayan bikin gue happy. Soalnya dia bisa ngebuat gameplaynya itu kerasa jauh lebih stabil dan baterai smooth di 120 fps. Kelihatan dikit banget sih bedanya, cuma tetap aja feel-nya kerasa beda. Di beberapa HP gaming lain mungkin ya kesannya kayak udah biasa gitu kalau udah ada fitur ini. Tapi buat Infinix tuh kali ini berasa spesial. Soalnya baru first time muncul tapi hasilnya udah seberes ini. Gokil sih buat optimisasinya. Cuma kayak yang tadi gue bilang, fitur ini cuma baru ditemuin di game Delta Force doang. Jadi kerasanya kayak sayang aja gitu. Ya mungkin ada di game lain, cuma dari beberapa game yang biasa kita mainin di sini kayak ML, PUBG, Genshin, WoW itu belum ada. Lanjut aja nih ke Genshin Impact di settingan mode performance dan juga Smart Liquid Cooling ya di highest 60 fps, main selama 30 menit, baterai berkurang 10% dan rata-rata fps yang dapat di 56 dengan suhu tertingginya itu bisa mencapai 43 derajat Celcius. Jujur pas awal masuk gamenya itu udah ada tanda-tanda framing. Kirain gara-gara rendering awal, tapi ternyata pas masuk kota makin berasa dropnya. Untungnya pas di area sepi FPS balik aman di 60, tapi drama baru mulai pas masuk ke menit 12. Suhu CPU nyentuh di 44 derajat Celcius dan mulai ada penyesuaian performance dan FPS langsung ketahan di 55. Awalnya ada feel stuttering dikit, tapi setelah itu mulai kerasa stabil lagi. Ya gue sih emang udah bakal ngerasa feeling lah ada throttlingnya, tapi jujur nggak nyangka aja bakal secepat ini, baru 10 menit langsung kena coy. Di game WoW pun ya di settingan mode performance, mode Smart Liquid Cooling dengan settingan quality 60 fps, main selama 30 menit, baterai berkurang 13% dan rata FPS yang dapat di 44 dan juga suhu tertingginya itu bisa mencapai 46 derajat Celcius. Nah di awal kan udah kelihatan jelas ya dengan ya kalau performance-nya ini tuh bakalan dibatasin banget. Ya hampir sama kayak case-nya itu kayak di GT30 Pro kemarin ya, FPS-nya mentok di 45-an doang. Ya berasa lumayan stabil, cuma kalau lagi liatin banyak visual efeknya jadinya agak framing dikit lah. Lanjut setelah 20 menitan main ya gue memutuskan untuk masuk ke kawasan yang crowd density-nya yang lumayan banyak ya. Awalnya sih aman ya, tapi setelah gue mau keluar dari terrain kotanya tiba-tiba FPS-nya anjlok jadi nggak stabil lagi.
Dan setelah gue pikir-pikir, ini mungkin imbas dari CPU-nya yang udah nyentuh di suhu 47-an derajat Celcius, dan hal itu ngebikin optimisasi yang udah dilakuin sama HP ini jadi nggak kekontrol lagi. Tapi ya itu masih sekedar spekulasi aja dari gua ya. Dan mungkin bisa aja alasannya lebih kompleks dari itu. Jadi di sini gue cuma akan nyuarain feeling yang gue dapet dari gameplaynya aja sih. Dan setelah itu gue nyoba pakai case yang coolernya, yang pas benchmark sintetis dari yang udah Gary bilang di unboxing kemarin. Jujur gue rada kurang sejalan aja sama apa yang dibikin sama Infinix. Ngejadiin coolernya itu jadi sekaligus MagSafe charge buat si handphonenya. Logiknya itu belum ketemu memang ya. MagSafe charge itu yang ngisi daya baterai, otomatis suhunya kan jadi lebih panas lagi dong. Jadi ya agak bingung emang kalau dipikir secara logika. Tapi ya untung aja pas gua makin fan coolernya dan coba main ulang selama 30 menit, itu lumayan bisa ngobatin performance dari HP ini. Kayak misal pas gua main Genshin dari awal itu udah nggak terlalu kerasa framingnya, dan pas masuk kotanya itu ya turunnya tuh ya nggak anjlok banget sampai yang bikin gak nyaman. Emang sedikit kerasa tapi feelnya itu masih lebih better daripada lu nggak pakai coolernya. Oh iya, gue juga ada nyobain fan coolernya ya dibuat main WUWA, tapi di sini hasilnya malah kebalikannya. Di awal emang gue rada senang karena FPS udah nggak ada pembatasnya lagi, 60 beneran sekarang, tapi ya nggak lama pas gue main performanya langsung jadi nggak stabil. Terutama pas gue nyoba terbang dan ngeboost speednya buat pergi ngejajahin area sekitar. Bagaikan langit dan bumi banget gitu ya ketimbang di Genshin tadi. Cuma ya gue masih mikir positif aja, mungkin emang mode Draco-nya ini masih belum optimize buat main game di WUWA. Dan menurut gue wajar aja karena ya memang kebanyakan HP lain pun ya masih sama seperti itu juga. Jadi secara overall tesnya sih sebenarnya ya Infinix ini masih sangat aman in terms of performance-nya. Dan 8400 pun sebenarnya bukan chipset yang jelek kok. Dipakai sama si Poco X7 Pro dulu itu udah bagus juga. Jadi ya kayak keingetan lagi nih sama Poco X7 Pro, apa mending itu aja ya. Buat fitur-fitur gaming sebetulnya juga tetap ada, seperti GT Trigger. Fitur ini memang terbukti sangat terpakai dan masih aman-aman aja digunakan sebagai cheat saat main game, khususnya game FPS. Dan semenjak Infinix punya sistem haptic feedback yang nggak sekedar vibrator aja, ya cara gunainnya pun juga udah emang enak gitu. Customisasinya pun juga udah mudah juga. Tapi nih jujur gua nggak ngeh ada settingan ini apa enggak di versi yang lama, tapi ini super nge-cheat banget ya. Triggernya itu bisa di custom dan ini bener-bener mengkhawatirkan cuy. Lu bisa setting tab triggernya itu jadi reduce recoil. Jadi lu bisa setting salah satu senjata andalan lu setting dan bisa aja lu nembak tanpa recoil. Lu bisa adjust juga sesuka hati untuk performance-nya. Lihat aja nih ya, gua tes pakai AKM Bugil di PUBG. Yang pertama gua tes polosan nge-spray, yang satu heavy tap tanpa gyro ya. Tanpa M juga, cuma settingan GT Trigger doang nih. Bedain spreadnya itu seperti apa. Ini kalau lu bisa manfaatin teknologi GT Triggernya, udah lu bisa aman di menit-menit awal game tanpa harus cari aksesoris dulu cuy. Ini gila banget. Masih ada lagi ya, sekarang ada makronya lagi. Di menu single press combo itu lu bisa record makro yang bisa nih jadi ya set buat lo main game MOBA nih yang mungkin mainan combo gitu. Ini bener-bener sih kalau lo bisa manfaatinnya ya fitur game yang satu ini juga menarik nih. Sebenarnya ya sampai sini ya persepsi gue ya sama Infinix tuh udah mulai berubah memang. Dan juga fitur yang tetap ada buat lo ngabisin waktu di yaitu bypass charging tetap hadir. Dan harus ngecharge dulu buat bisa aktifin ya. Tapi lagi-lagi sekarang ada perubahan sistem nih kayaknya. Karena udah kita tes lagi, ternyata Infinix ini merubah sistem bypass chargingnya yang masih ngisi baterainya saat bypass chargingnya aktif. Jadi apakah selama ini salah? Dan nemuin skema HP lain itu benar? Ya gua nggak tahu ya. Dan semuanya ini juga masih di varian XOS yang terakhir ya. Belum ada update lagi, jadi masih ada kemungkinan lagi untuk adjustment settingan setelah video ini tayang. Dan untuk SOS-nya kali ini ya memang ini OS yang udah cukup beres upgrade-nya. Secara basic ini tinggal pakai aja, namun ini masukkan aja ya untuk Infinix. Khusus seri GT ataupun yang jualan gamingnya, kalau bisa sih settingan gamenya itu ya auto enable yang maksimal aja nggak sih? Soalnya kayak tadi aja untuk Mobile Legends secara default itu sebenarnya settingannya off. Jadi kalau nggak tahu, kalau bisa di 144 Hz ya, bisa ya 120 Hz doang. Dan ketika diaktifin baru bisa nih kebuka settingan 144-nya. Ya gue sih punya harapan penuh ya buat development Infinix kali ini. Gak sekedar OS yang caur doang, tapi memang udah mulai bisa ngejar ketertinggalan dari lawannya. Ya nice one sebenarnya. So ya mending kesimpulannya aja lah ya.
Gua nggak review full handphone ini karena gua yakin banyak yang udah bahas juga dan lu bisa aja cek yang lain kalau lu butuh lebih lengkapnya. Dan terakhir lagi ya dari gua soal HP ini, memang ini HP caur banget. Kayak udah jatuh ketimpa tangga gitu ya. Berat banget buat Infinix bisa menang-mendingin dari market Indo di tahun ini. Dari perilisan HP sebelumnya, bahkan sampai Note Ultra yang gila banget harganya, dan sekarang GT50 Pro yang jadi setaranya Poco X8 Pro, tapi di harga Poco X8 Pro Max ya. Jelas buat lo yang memang lihat HP ini secara surface-nya aja, HP ini jelas tidak worth it. Tapi kalau lu cari tahu HP gaming yang memang punya fitur fitur gaming ya maksud gua, bukan all rounder yang performanya ekstra, gua rasa lu harus wajib consider HP ini. Karena memang dari secara fitur yang ditawarin itu nggak gimmick. Dan cukup sustainable juga untuk lu yang memang suka berlama-lama main game. Asli sih memang HP ini nggak secara langsung jual fitur ray tracing atau interpolasi dari chip tambahan kayak kompetitornya. Tapi memang quality of life lu saat lu main game itu ditingkatin. Dan kalau misalkan Infinix serius ya, gua rasa sih bisa aja Infinix GT Series ini bisa ngegantiin posisinya ROG Phone. Dan hajar langsung si Red Magic. Bener dong, tapi tetap akan sangat disayangkan kalau orang internal Infinix nggak push apa yang dipunya pada HP-nya sendiri. Kalau cuma jual flyer-flyer, spek-spek tanpa ada info fitur yang bermanfaat untuk usernya, ya sama aja, sama-sama. Lu cuma buang barang doang buat jualan, nggak peduli gimana user HP lu itu akan tetap bertahan dan bertambah. HP ini ya sebenarnya worth it kok ya. Ketika lu seorang entusias di level mid range, even though ya ada Poco dan iQOO yang punya chipset lebih kenceng, dan HP ini ya semakin nunjukin potensinya buat jadi HP gaming terbaik. Udah, kalau lu mau beli sebenarnya ya tinggal cek aja sih YouTube shopping kita ataupun deskripsi. Jujur, kalau lu lihat spek ya, ini HP jelek banget di harganya. Tapi kalau lihat dalamannya menarik ya. Jangan lupa untuk follow semua sosial media kita yang di Instagram, TikTok, Facebook, Discord yang semua linknya ada di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye.